Saya izin share screen dulu, dokter. Oke, apakah sudah terlihat? Bentar ya. Ya, terima kasih, dokter. Oke, saya mulai saja, dokter, untuk penyamaan persepsi tutor. Jadi, untuk yang semester 4 ini, temanya adalah ibu hamil dan persalinan sehat. Lalu untuk masa pembelajaran, sebenarnya sudah dimulai kuliah pembekalannya atau pengantar kome sudah dari tanggal 17 Maret, dari Jumat 17 Maret ini, lalu nanti berakhirnya di 8 Agustus. Untuk waktu ujian, sama seperti semester sebelumnya, akan ada rentang sekitar seminggu dari tanggal 8. Jadi tanggal 8 sampai 15 Agustus. Bobotnya masih satu SKS dengan 5 hari pembelajaran yang terintegrasi dengan jadwal blok reguler. Lalu untuk modul, tetap akan dua modul, yaitu modul 3 dan 4. Namun kalau yang semester sebelumnya kan modul satu itu hanya berisi teori ya, atau kuliah pembekalan. Untuk yang sekarang, modul 3 dan modul 4 ini berisi formulir-formulir yang diisi seperti modul 2 sebelumnya. Untuk modul 3, temanya adalah mengenai ibu hamil, termasuk keluarganya, kondisi keluarganya, rumah, serta lingkungannya. Lalu kalau untuk modul 4 adalah mengenai masa kehamilan dan perencanaan persalinan ibu. Oke, lalu untuk tujuan pembelajarannya sesuai dengan modulnya tadi, jadi diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kondisi keluarga, rumah, dan lingkungan ibu hamil, termasuk kesehatan lingkungan rumah dan sanitasi. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan mengenai perencanaan persalinan, termasuk akses. Akses ini termasuk akses dia bisa menuju ke nanti dia bersalin, ataupun akses dari mempunyai asuransi untuk pembiayaannya, seperti itu. Lalu yang ketiga, nah untuk yang mulai semester 4 ini, nanti mahasiswa akan mengadakan program di keluarga komenya. Jadi, salah satu tujuannya mahasiswa bisa mengidentifikasi apakah ada masalah yang berhubungan dengan kehamilan ataupun perencanaan persalinan ibu. Dari masalah tersebut akan direncanakan programnya, lalu juga dilaksanakan programnya sebagai solusi untuk permasalahan yang ditemukan pada poin ketiga ini. Nah, ini untuk isi pembelajarannya ya. Tadi ada modul 3 tentang keluarga, rumah, dan lingkungan, mencakup anggota keluarganya, profil rumah, profil halaman, lingkungan di luar rumah, dan pola diet atau pola makan dari keluarganya. Lalu modul keempat adalah masa kehamilan dan perencanaan persalinan ibu, berisi formulir-formulir mengenai pemeriksaan ibu hamil, mengenai screening risiko tinggi, mengenai apgar keluarga, dan kebiasaan dalam keluarga. Khusus untuk yang apgar keluarga, kalau misalnya pada modulnya hanya terdapat 2 formulir, nanti bisa diperbanyak sesuai dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah hanya suami istri, jadi mungkin cuma 2 formulir penilaian apgar dari istri terhadap suami, suami terhadap istri. Namun kalau dalam satu rumah ada lebih dari satu kakak, jadi yang pandangan atau penilaian apgar dari anggota keluarga yang lainnya juga ikut dinilai pada form apgar keluarga ini. Lalu ada mengenai pola diet ibu hamilnya dan catatan dan pemberian konseling untuk menyambut persalinan. Aktivitas untuk yang sekarang lebih banyak di tutorial. Mungkin yang sebelumnya kita cuma 2 kali diskusi, 2 kali presentasi, 2 kali kunjungan. Untuk yang sekarang ada 3 kali diskusi, terus 3 kali kunjungan lapangan. Jadi minimal mudah-mudahan bisa sekali sebulan mahasiswa komenya mengunjungi keluarga binaan dan 3 kali presentasi hasil kunjungan. Lalu juga ada bonus untuk mulai semester ini ada program kome karena supaya kita punya luaran gitu dokter dari POMI. Jadi tidak hanya mengisi formulir, tapi apabila ada masalah, mahasiswa bisa secara mandiri merencanakan kira-kira program penyelesaian masalahnya seperti apa. Nah, ini untuk topik topik diskusinya, karena mulai ada program, selain mereka mendampingi ibu hamil, melakukan screening dengan mengisi formulir, mereka juga mulai melakukan identifikasi masalah untuk penentuan program. Jadi pada diskusi pertama yang akan dimulai tanggal 14 April ini, bisa mulai mendiskusikan kira-kira bagaimana sih cara kita menganalisis permasalahan atau melakukan analisis situasi pada keluarga kami. Lalu nanti pada diskusi 2 bisa membicarakan bagaimana cara merancang outline programnya. Nanti di kunjungan lapangan 2 mereka mulai observasi ulang lagi melihat kesiapan atau rencana program seperti apa. Di presentasi kunjungan 2 itu bisa menampilkan outline-nya. Jadi nanti pada presentasi hasil kunjungan 2
adik-adik mahasiswa akan menampilkan outline programnya, nanti tutor bisa menilai mana yang kurang, mana yang belum tepat seperti itu. Jadi bisa diberikan masukan pada presentasi hasil kunjungan yang kedua. Nah, jadi diharapkan di diskusi yang terakhir itu sudah ready nih programnya, sudah tahu mau ngapain, hari apa, jam berapa, medianya apa, sehingga di kunjungan lapangan ketiga ini sudah bisa dilaksanakan programnya. Pada presentasi hasil kunjungan ketiga atau presentasi yang terakhir ini adalah untuk menampilkan selain dari formulir yang diisi juga untuk menampilkan apa namanya jalannya program. Jadi menampilkan videonya, menampilkan foto-foto kegiatan. Nah, ini yang didiskusikan tadi ya dokter di diskusi 2 untuk outline. Jadi nanti outline ini akan saya masukkan template di LMS. Outline-nya adalah singkat saja dok, cuma 1 halaman. Jadi mahasiswa menyiapkan kira-kira masalah apa yang ditemukan pada keluarga Kome, lalu dari masalah tersebut usulan programnya apa, tujuan programnya apa, metodenya apa. Ini sama seperti PKM ya dokter ya. Jadi metodenya apakah adik-adik memberikan penyuluhan, apakah memberikan pelatihan misalnya itu nanti bisa dicantumkan atau direncanakan pada outline. Lalu kontennya apa saja, misalnya mahasiswa melakukan penyuluhan dengan media poster, misalnya nanti kontennya apa saja, apakah definisi misalnya, terus faktor resiko, pencegahan, nanti dokter bisa memberikan masukan di sana mana yang tepat untuk dimasukkan ke dalam poster, mana yang mungkin tidak perlu seilmiah itu untuk disampaikan kepada keluarga kami. Media nanti juga dibahas apakah hanya poster ataukah mungkin akan menampilkan video misalnya dari YouTube atau dari media eh, akunnya FKI Korma Dewa misalnya sudah ada media promosi di sana bisa digunakan juga. Lalu juga indikator keberhasilan. Jadi mahasiswa bisa merencanakan kira-kira untuk menilai program itu berhasil dari apa, apakah dari pretest post-test misalnya seperti itu. Oke. Ini untuk tugas mahasiswa tetap ya melakukan pendampingan kepada ibu hamil, melengkapi data di modul 3 dan 4. Kalau misalnya ibu hamilnya sudah melahirkan, modul 5 dan seterusnya sudah mulai bisa diisi. Walaupun tetap yang akan menjadi penilaian dan ujian itu adalah modul 3 dan 4. Lalu membuat laporan diskusi seperti biasa, setelah selesai diskusi, selesai presentasi, mengisi form laporan diskusi yang akan diupload ke LMS. Lalu di akhir semester akan membuat program ya, tadi sudah saya sampaikan, buat program yang ditulis dalam bentuk laporan. Nanti pada laporan dilampirkan foto kegiatan, dilampirkan poster yang digunakan, dan juga akan ada forum tersendiri untuk mengupload videonya. Ini paling lambat nanti diupload H-1 ujian, atau kan kalau tadi jadwalnya tanggal 8, tanggal 7 Agustus sudah mulai diupload. Ini contoh misalnya mahasiswa ingin karena kita korbannya 1.000 hari awal kehidupan, jadi biasanya memang terkaitnya dengan stunting. Nah, ini salah satu contoh penanggulangan stunting yang mungkin bisa diambil sebagai topik dari program adik-adik, jadi mengenai intervensi gizi spesifik ataupun sensitif. Yang spesifik mungkin karena baru melahirkan ya, bisa membahas tentang IMD misalnya, tentang ASI eksklusif, atau tentang ASI perah misalnya ketika nanti sudah selesai cuti melahirkan, bagaimana cara melakukan ASI perah dan penyimpanan dan sebagainya. Lalu bisa juga membahas mengenai imunisasi. Terus kalau ini nanti kayak semester berikutnya ya, yang untuk MPASI ketika anak ibu binaannya sudah berusia 6 bulan ke atas. Lalu bisa tentang tablet penambah darah atau pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Lalu ya intervensi gizi sensitifnya, ini kalau memang di keluarga ditemukan dalam satu keluarga kome, di kakaknya itu mungkin ada banyak anak-anak remaja, boleh juga kita tarik lebih dini dari 1.000 hari awal kehidupan, kita berikan apa namanya edukasinya mengenai gizi remaja ya, seperti yang sebelumnya kita di Kedai Reka. Lalu mengenai pengasuhan orang tua, menyediakan akses air bersih dan sanitasi, ataupun akses layanan kesehatan dan keluarga berencana. Ini hanya contoh-contohnya saja dok terkait stunting, tapi tidak terlepas dari ini dok. Boleh yang lainnya tergantung masalah yang ditemukan pada keluarganya. Ini format laporan diskusi yang ini. Poin membuat laporan diskusi singkat aja, semester berapa, SGD berapa, kegiatannya apa, apakah diskusi atau presentasi, hari dan tanggal, nama tutor, poin diskusi yang dibahas, dan dokumentasi. Lalu ini blueprint assessment. Blueprint assessment-nya sesuai dengan yang tadi topiknya tentang yang menjelaskan keluarga, rumah, dan lingkungan ibu hamil. Ada 4 poin yang dinilai. Lalu menjelaskan masa kehamilan dan perencanaan, ada 8 formulir di sana.
Lalu juga di semester ini kan sudah mulai membuat program. Jadi ada tujuan pembelajaran, menemukan masalah terkait kehamilan, dan membuat program. Oke, ini untuk penguji nanti tetap seperti semester sebelumnya akan di rolling ya. Jadi contoh dokter Sana nanti akan menguji kelompok 3, dokter Suyasni akan menguji kelompok 4 dan seterusnya. Untuk ruangannya sama dengan ruangan diskusi yang seperti biasa. Jadi saya cuma rolling di kelompoknya aja. Seperti semester sebelumnya akan kami sediakan eh, sertifikat telah melaksanakan PKM kepada tutor semuanya. Kalau untuk mahasiswa baru akan kami berikan nanti di akhir semester. Lalu untuk diskusi satu, dokter, diskusi satu sebentar. Saya izin share jadwalnya dulu, dok. Oke, pada jadwal kita kan akan mulai diskusi yang pertama itu pada tanggal 14 April. Namun untuk pelaksanaannya ini karena ruangannya digunakan oleh semester 2 dan semester 8, sehingga untuk yang diskusi pertama itu pelaksananya online, dokter. Nanti saya akan minta mahasiswa untuk menghubungi kapan kira-kira dokter bisa melakukan diskusi online. Jadi nggak terbatas hanya di hari Jumat, boleh di hari lainnya. Gitu. Karena memang digunakan. Jadi seperti yang kemarin setelah kuliah kan ada diskusi dulu, minggu depannya kunjungan lapangan, 2 minggu selanjutnya adalah presentasi kunjungan satu. Nanti setelah presentasi kunjungan 2 kita akan pleno dulu. Pleno itu nanti hanya dengan pengajar, setelah itu baru lanjut lagi ke SKS yang ketiga. Jadi itu dokter. Oke, mungkin sekian yang saya tampilkan. Ada yang mau ditanyakan atau memberi masukan, dokter? Saya tanya, Dek, Iya, dok, silakan. mengenai program itu kan setiap mahasiswa beda-beda seperti tahun lalu. Jadi ada yang membuat poster, ada yang membuat video, boleh nih. Boleh, dokter. Untuk semester ini, sebenarnya kalau misalnya rumah keluarga korbannya berdekatan, terus masalah yang ditemukan mirip-mirip, mereka boleh berkelompok, dok. Jadi mereka bisa bikin satu poster bersamaan, tapi tetap sih melaksanakan ini di masing-masing rumah kome, gitu. Jadi nggak harus dalam satu SGD ada 10 program yang berbeda. Kalau memang Ya, ditemukan nanti ada masalah yang sama, mungkin cuma tiga program aja, tapi mereka kerjakan ya. berkelompok, gitu, dokter. Jadi keleluasaan dari mahasiswanya kalau bisa berkelompok Tapi boleh, kalau mau penilaiannya kan satu persatu gitu. iya, penilaian tetap satu persatu dok. Jadi tetap walaupun posternya satu, terus videonya satu, tapi laporannya tetap masing-masing mahasiswa membuat. Jadi dari laporan itu kita nanti akan menilai bagaimana mereka menganalisis masalah dan menjalankan programnya, dokter. Ya. Terima kasih, Ya, Dek. Mama. ya, terima kasih, dokter Suyasni. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke, mungkin dari Dokter Winnie, dokter, ada yang mau disampaikan dulu, dok. Dokter Winnie, dari Dokter Pari, dari Meyu, ada yang mau disampaikan, dokter? Kalau dari saya selaku Miu dan tutor sudah jelas, dokter. Ya, oke, Ya, terima kasih, dok. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya, karena kan nggak terlalu beda jauh dibanding semester sebelumnya, tambahannya hanya program. Untuk Bapak tutor yang seperti Dokter Suyasninya sudah pernah di tutor-tutor komen sebelumnya, ya tetap tambahannya cuma program aja, dok, sama sebenarnya. Iya. Seperti itu. Nanti saya umumkan lagi, dok, apakah misalnya PKM-nya boleh boleh juga untuk yang dosen masih harus melakukan tridharma, apakah boleh PKM-nya di Payangan atau memang harus semuanya di Kintamani? Nanti saya coba umumkan karena sebenarnya di awal tuh kami merancang ada program di mahasiswa itu untuk membantu dosen sebenarnya, dokter. Jadi kalau misalnya dosen yang mau ada PKM bisa gabung bareng sama mahasiswanya. Jadi tidak kerja dua kali gitu untuk mempersiapkan PKM. Nanti saya coba tanyakan dulu lokasinya ke Dokter Rusni apakah masih boleh di Payangan ataukah memang harus di Kintamani untuk semester ini, dokter. Oke, baiklah. Tunggu saya stop share screen dulu. Saya stop recording dulu.